Kabar ini, kabar terkabar. Teman-teman, hari ini Jumat tanggal 31 Oktober 2025, kurang lebihnya pukul 6 waktu WIB. Tadi malam saya mendapatkan info yang rasanya validitasnya cukup. Saya bilang cukup karena ya sekian persen kita harus memberikan peluang bahwa ada kemungkinan lain seperti itu. Semalam saya dapat info bahwa hari ini tanggal 31 Oktober entah pukul berapa Polda Metro Jaya akan mengadakan gelar perkara untuk kasus pelaporan dari Insinyur Haji Joko Widodo terhadap para penuduh ijazah palsu. Seperti kita ketahui bahwa proses di Polda Metro Jaya sudah memakan waktu berbulan-bulan dan sudah memasuki tahap penyidikan. Hari ini kemungkinan besar akan dilakukan gelar perkara. Pemberi info ini tidak main-main, yaitu rekan dari Joko Widodo itu sendiri, yaitu rekan satu angkatan, satu fakultas dengan Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM, yang mana kita berada dalam satu grup Kagama, di mana isinya adalah para alumni yang concern dengan masalah ini. Ada bermacam-macam, ada juga beberapa ahli digital forensiknya. Kita tentu patut bersyukur bila memang nantinya benar-benar Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara. Memang dalam gelar perkara ini kemungkinan besar juga akan diumumkan siapa saja yang akan menjadi tersangka. Karena gelar perkara merupakan suatu forum internal dari Polri, di mana nanti akan dibeberkan apakah bukti sudah cukup untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang menjadi tersangka. Demikian. Jadi ada kemungkinan hari ini Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman siapa saja yang akan menjadi tersangka. Tapi kabar buruknya, sepertinya salah satu tokoh sentral dalam ontran-ontran tuduhan ijazah palsu yaitu Roy Suryo, kemungkinan besar hari ini juga dia berangkat ke Sydney. Mungkin alibi dia adalah dalam rangka menyelidiki tentang status studi Gibran di UTS di Sydney. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa itu hanyalah dalih, hanyalah alibi untuk kabur atau melarikan diri dari proses di Polda Metro Jaya yang hari ini kemungkinan besar akan melakukan gelar perkara dan akan dilanjutkan dengan pengumuman tersangka. Pastinya dia juga memiliki sumber-sumber informasi yang bisa dibilang cukup kuat juga karena dia berada dalam pusaran perkara ini. Kemudian dia juga sudah tahu ada informasi bahwa hari ini Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara dan juga akan dilanjutkan dengan pengumuman tersangka, sehingga dia sudah memiliki langkah-langkah strategis untuk menjauh dari Indonesia, yaitu dalam hal ini ke Sydney, Australia. Ini juga terkonfirmasi bahwa 2 hari yang lalu salah satu teman saya itu memergoki Roy Suryo sedang berada di stasiun Tugu Jogja dengan membawa koper-koper yang cukup besar. Ini sangat janggal ya. Kemungkinan besar Roy Suryo memang memiliki rumah di Jogja dan di Jakarta. Kemungkinan besar dia mengambil barang-barang penting dari Jogja kemudian dibawa ke Jakarta dan kemungkinan besar akan dibawa ke Sydney. Mungkin kalau kita mencermati hal ini rasanya biasa ya. Misalkan kita rumah induk kita, rumah nomor 1 kita di Jogja, di Jakarta itu hanya semacam rumah kedua. Tentunya barang-barang penting seperti katakanlah ijazah, sertifikat dan lain-lain biasanya disimpan di rumah pertama atau rumah induk. Kemungkinan besar koper-koper yang dibawa Roy Suryo yang dipergoki oleh teman saya itu berisi barang-barang penting, kemudian dibawa ke Jakarta, entah kemudian dibawa ke Sydney. Ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa Roy Suryo memang menghindari proses gelar perkara yang kemudian akan diikuti oleh pengumuman tersangka, karena terindikasi dia membawa koper-koper besar yang kemungkinan besar berisi barang-barang penting dia, seperti itu. Ini juga kalau memang benar
nantinya hari ini akan terjadi gelar perkara dan pengumuman tersangka, sedangkan salah satu tokoh penting teroris itu yaitu Roy Suryo sudah berada di luar negeri, dalam hal ini di Sydney, tentu akan mengurangi makna dalam proses penyelesaian perkara ini sendiri. Apapun itu, sebenarnya saya sudah beberapa minggu yang lalu sudah pernah mengatakan di konten saya bahwa ada kemungkinan mereka akan melarikan diri, dan ini tidak bisa kita nafikan begitu saja karena kok sangat bertepatan antara Polda Metro Jaya akan mengadakan gelar perkara yang kemungkinan besar akan diikuti dengan pengumuman tersangka. Salah satu tokoh kunci dalam ontran-ontran ini berangkat ke Australia, Sydney. Nanti di akhir video ini akan saya tampilkan foto yang diambil teman saya waktu Roy Suryo kepergok membawa tas-tas besar di stasiun Tugu. Bagaimana dengan pelaku-pelaku lainnya? Risman sepertinya sudah dalam kondisi panik, dalam kondisi stres, dalam kondisi kacau, sehingga langkah-langkah yang dia lakukan sepertinya tidak terstruktur lagi, tidak sistematis lagi, tapi dia melakukan tindakan yang sepertinya random saja. Seperti dia sehabis melakukan gerakan rakyat di Solo, kemudian dia ke Jogja mendatangi Polda untuk menanyakan pelaporannya atas Jokowi. Kemudian tanpa rencana, kemudian dia dengan krunya dari Santana TV ke Cak Nun atau MH Ainun Najib. Di sana pun dia sebenarnya tidak tahu alamatnya MH Ainun. Artinya dia tidak memplanning ke sana, tapi karena dia dalam kondisi panik, dalam kondisi kacau, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan random. Dan sepertinya kemarin akhirnya dia menemukan tempat kediaman MH Ainun atau Cak Nun, tapi Cak Nun sedang dalam kondisi sakit dan tidak bisa menerima. Kemudian rombongan itu malah ke Pak Kasmujo. Di sana mereka hanya kongko-kongko di warung di dekat rumah Pak Kasmujo, di sebuah warung es kelapa muda seperti itu. Di sana pun mereka berusaha ke rumahnya Pak Kasmujo, dan kebetulan sekali Ibu Kasmujo malah mempersilahkan masuk, tapi beruntung sekali Pak Kasmujo tidak mau menemui karena baru tidak enak badan, katanya habis jatuh lagi, dan Pak Kasmujo berbaring di tempat tidur tidak menemui mereka, walaupun terlihat di sana ada istrinya Rismon, terus Michael Sinaga dari Santana TV sempat masuk di ruang tamu dari rumah Pak Kasmujo, tapi Pak Kasmujo di dalam video mereka Pak Kasmujo nggak mau menemui. Ini artinya dua pelaku sudah terdeteksi, yang satu ke Australia, yang satu kacau pikirannya dengan melakukan tindakan-tindakan random yang tidak terencana, tidak terstruktur seperti itu. Bagaimana dengan Tifa? Tifa agak tidak terdeteksi ya. Beberapa hari ini gerakannya kurang terdeteksi. Tapi kita harus fokus nanti apakah beberapa jam ke depan memang benar-benar akan ada pengumuman gelar perkara dari Polda Metro Jaya kemudian diikuti dengan pengumuman tersangka ataukah tidak. Tapi kemungkinan besar iya, karena sumber yang mengatakan ke kami di grup ini bukan main-main, karena beliau juga menjadi salah satu semacam leader ya di angkatan Pak Jokowi di Fakultas Kehutanan yang sangat concern dengan masalah ini, dan sepertinya beliau mewakili teman-temannya untuk mengawal kasus ini. Mudah-mudahan info yang diberikan beliau benar-benar valid dan sahih, sehingga nanti beberapa jam ke depan Polda Metro Jaya benar-benar melakukan gelar perkara dan diumumkan tersangka, sehingga proses ini bisa berjalan. Ya mungkin ada kekurangan, salah satu tokoh kuncinya sudah di Australia, di Sydney, seperti itu. Mungkin video saya cukupkan sekian, ini hanya semacam reportase apa yang saya dapatkan semalam, dan mudah-mudahan kita berdoa semoga nanti Polda Metro Jaya benar-benar di hari ini akan melakukan gelar perkara, kemudian dilanjutkan dengan pengumuman tersangka, sehingga kasus ini tidak berlarut-larut membuat polarisasi pada anak bangsa. Demikian video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Tetap semangat dan salam merdeka.
Saya juga tadi minta kepada penyidik. Saya bilang ada kebiasaan Polda, Bang. Polda Metro ini memiliki kebiasaan gini, Bang. Ini bukan KUHAP, bukan juga Perkap. Tapi sering dilakukan oleh teman-teman di kepolisian. Karena taktik aja, taktik ya. Tetapi bukan pelanggaran hukum, Bang. Karena itu dia bisa menjadwalkan anytime kan, haknya kewenangan dia, tetapi tidak memaksa harus hari itu juga. Nah, namanya Jumat Keramat, Bang. Ya, maksud saya Jumat Keramat ini, Bang, aku nanganin kasus, Bang, dimanapun Polda di Republik ini. Kalau sudah berbicara Jumat Keramat, Bang, ya. Apa sih maksudnya Jumat Keramat itu? Kenapa? Jumat Keramat kenapa kok Jumat Keramat? Apa karena hari Jumat itu jam kerjanya singkat, ya kan? Atau memang hari Jumat itu sesuatu yang memang paling mungkin misalnya diumumkan tersangka dan ditahan. Biasanya kan kalau kita lihat di KPK, di Polda-Polda kan Jumat Keramat. Ya, Senin sampai Rabu pun kena tahan. Ya. Tetapi ada istilah itu Jumat Keramat itu. Gini, Bang. Pemeriksaan kalau ini lawyer yang paham ini nih. Ya, karena kami pengalaman. Jadi calon tersangka nih diperiksa sebagai saksi nih, Bang. Itu kan lama, Bang. Hari kerja. Hari Jumat tuh. Lama tuh, Bang. Misalkan dia datang siang. Atau kadang-kadang orang kalau muslim kan habis sholat Jumatan deh. Aku datang deh gitu kan. Datang. Mulai periksa jam 1, jam 2. Sore dong, Bang. Iya. Nah, jam 5 ya. Jam 5 tank gitu. Itu PJU udah pulang semua. PJU udah pulang semua. Untuk khusus Polda ya biasanya ya. Itu PJU. Jam kerja lah ya. Jam kerjanya itu habis pulang, itu handphone mati, Bang. Oh. Handphone mati, kemudian kalau handphone mati, Bang, ya wassalam, Bang. Kan PJU yang bisa menentukan bahwa tahan atau tidak tahan. Itu kan kewenangan PJU-nya kan. Nah, sementara kalau itu nggak aktif, Bang, mau presiden nelpon, kalau nggak aktif kan nggak bisa salahin, Bang. Itu yang disebut Jumat Keramat. Ya, Jumat Keramat. Karena Bang. Sabtu Minggu libur. Sabtu Minggu libur. Nyala lagi handphonenya hari kerja Senin. Berarti 1 kali 24 jam melewati batas toh. Iya. Kan penahanan dilakukan ini 1 kali 24 jam toh. Nah, lewat daripada itu ya surat penahanan harus turun, Bang. Iya, harus turun surat penahanan. Turun. Secara automatically wajib. Jadi hari Senin itu udah kata orang lembaran kuning dan pink. Itu lembaran kuning dan pink itu, Bang. Kalau udah dibawa sama salah satu pejabat berpindah ruangan, itu kami lawyer, Bang. Itu udah gelagapan tuh. Kalau tiba-tiba dia bawa kertas kuning kertas atau kuning pink ya. Pink. Wah, udah deh. Udah kami udah tahu kena tahan. Udah kena tahan. Dia cepet deh cari celana pendek. Tapi masih tahanan Polda ya kan? Tahanan Polda, Bang. Nah, ini